Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Wulan Rahman dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangatlah penting terkhusus di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang tidak mampu membayar kuasa hukum atau semacamnya. Karena hampir sebagian besar kasus adalah kasus yang dituntutkan oleh individu berduit dan organisasi atau lembaga yang berduit. Sedangkan yang dilaporkan adalah orang-orang kecil yang menyewa kuasa hukum saja tidak kuat. Tidak semua kasus pelaporan itu jujur dan adil bagi yang dilaporkan. Ada kalanya pelaporan tersebut demi kepentingan pribadi yang mengorbankan orang-orang lemah. Salah satunya kasus tentang seorang nenek yang mengambil kayu jati yang diperkarakan hingga ranah hukum dan sempat menjadi heboh, yaitu Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Menurut wanita tua dari Situ Bondo, Jawa Timur ini, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Karena hal itu, sejak bulan Juli sampai Desember 2014, Nenek Asyani mendekam di dalam penjara untuk menunggu proses persidangan. Pihak pengadilan memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk orang terdiskriminasi itu juga penting. Hukum harus adil diberikan kepada yang lemah tak berduit, bukan hanya untuk mereka yang berani membayar dan semacamnya. Sebagai negara hukum, tentu saja pentingnya perlindungan dan penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh Sudjono Sukanto, yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku, tetapi bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan fasilitas hukum. Dan yang keempat, ada faktor penentu lain. Faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan di atas, ternyata juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana, dan fasilitas yang ada. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam hukum tertulis, yaitu Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 30 ayat 4 yaitu, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Dan salah satu contoh penegakan hukum yaitu Peradi Pergerakan Konsisten Kawal Penegakan Hukum, yaitu Ketua Umum DPD Peradi Pergerakan Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa komunitas advokat yaitu komunitas keahlian hukum mandiri yang menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum yang independen. Adapun praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dan jajaran mengadakan konferensi pers penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di lokasi kebakaran lahan di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau.
pendapat saya tentang perlindungan dan penegakan hukum ternyata sangat penting. Tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku. Masyarakat juga tidak hanya menaati hukum dengan kesadaran diri, tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Nah, dari ulasan dan pemaparan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal, di mana penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh support dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.